Angga Saputra, warga Jakabaring, Palembang ini mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuh dan nyaris buta usai disiram air keras oleh orang tak dikenal. Orang tua korban tak terima anaknya disiram air keras membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan awal, korban hendak pulang usai mengantar teman wanitanya. Namun saat di Jalan K. Ashari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, korban dipanggil oleh orang tak dikenal. Saat menoleh, korban langsung disiram air keras oleh pelaku. Korban seketika langsung terjatuh di lokasi kejadian. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan warga sekitar. Kejadian ini dia ini kan abis maghrib itu ngantar ceweknya ke rumah dia. Pas nak balik di jalan dia ini di kuang dipanggil, "Hoi, nolela anak aku tadi." Jadi langsung dibabit pakai cukup parah itu. Kejadiannya dewek di mana itu, Bu? Di depan sekolahan SAD 7 Hulu. Di 7 Hulu. Jam berapa, Bu? Habis maghrib. Habis maghrib. Polisi yang telah menerima laporan orang tua korban akan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Inilah detik-detik sepasang kekasih saat melakukan pencurian sepeda motor milik korbannya Thomas, warga Jalan K. Ashari, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, yang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku yang berjumlah 2 orang, yakni pria dan wanita, datang ke rumah korban secara mengendap-endap. Salah satu pelaku yang merupakan perempuan ini berperan mengawasi situasi di lokasi, sementara untuk pelaku pria sendiri berperan mengeksekusi motor korban dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil motor. Kejadian ini sendiri terjadi saat korban berada di dapur, tiba-tiba kode notif CCTV di handphone korban berbunyi dan melihat pelaku mencuri motor Matic miliknya. Itu berapa pelakunya itu? Dua. Iya. Sudah tuh dalam dari aku jenggot tuh tiba-tiba motor ini keluar langsung. Sempat kita kejar apa cak mana? Udah sempat langsung lari lah duluan, baru aku keluar. Ini kejadian sudah berapa kali dari sini? Dari sini. Kemarin tuh di belakang itu nah. Ada di dekat kosan. Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita ini sudah sangat sering terjadi. Minggu lalu, korbannya di Lorong Muhajirin, Lorok Pakjo, Ilir Barat 1, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kau sungguh jelita, tak dapat lupa. Padamu aku benar-benar cinta. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. The one and only Master Libat. Luar biasa Master Libat. Malam Puncak Kilau Raya mempersembahkan kemegahan panggung kesetiaan 33 tahun MNC TV. Pertama kalinya, Sang Raja bertemu Raja dalam satu panggung megah. Kolaborasi spektakuler pop idol JKT48 bersama bintang kesayangan. Aksi memukau 2 super band. Makin spesial penampilan para diva dangdut dan gemerlap aksi super magic serta berjuta kejutan berkilau. Malam Puncak Kilau Raya kesetiaan 33 tahun MNC TV. Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak. DND Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, Siraman itulah yang Kolbu di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Merah jambu, pemburu cuan. Apa alasan orang tiba-tiba menyalakan lampu malam hari padahal sudah ingin tidur? Ada nyamuk, ada maling. Malingnya lihat ada aku. 100 di MNC TV.
Pak Irfan ada salah ngomong ya. Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. The one and only Master Libat. Luar biasa Master Libat. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Pak Irfan ada salah ngomong ya. Enggak. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Aksi cuti massal para hakim se-Indonesia rencananya akan dilakukan sejak tanggal 7 hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan cuti massal dalam meminta untuk kenaikan gaji serta tunjangan untuk kesejahteraan hakim yang terakhir dirasakan pada tahun 2012 lalu. Dukungan tersebut ditujukan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk dukungan serta pemasangan pita merah putih di bagian lengan sebelah kiri di halaman Pengadilan Negeri Palembang pada Senin pagi. Menurut para hakim, tingkat pendapatan hakim tak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang. Tingginya angka kriminalitas di Kota Palembang membuat para hakim rata-rata memegang perkara yang disidangkan hingga lebih dari 40 perkara dalam satu hari. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Pengadilan Negeri Palembang tidak mengirim perwakilan karena apa? Kami percaya sudah ada perwakilan kami yaitu KAI Pusat. Jadi segala perjuangan yang dilakukan oleh KAI Pusat itu kami di daerah mendukung. Terus kami terus melakukan pelayanan. Gitu aja. Jadi terkait aksi ini pelayanan persidangan atau apa itu masih berjalan nanti Pak ya? Terus berjalan. Meski mendukung gerakan, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pergantian pelatih di pekan kelima Liga 2 Indonesia berdampak positif usai Sriwijaya FC meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Persikabo dengan skor 5-1. Kemenangan ini disambut meriah sekitar 4.000 supporter yang hadir di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Minggu sore. Nama Hendry Susilo bergema di dalam stadion sebagai apresiasi atas kemenangan ini. Usai pertandingan, pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo menolak kemenangan ini semata-mata berkat kehadirannya, melainkan seluruh unsur tim, mulai dari asisten, manajemen, dan supporter. Langkah awal yang dilakukan mengembalikan mental dan psikologis punggawa Laskar Wongkito dan memotivasi bahwa Elang Andalas tak layak berada di dasar klasmen. Atas kesepakatan bersama untuk kemenangan, pemain mampu memberikan hasil terbaik bagi publik Sumatera Selatan. Sehari saya datang sebelum kita melatih, kita sepakat bahwa yang saya benahi dulu psikologis dan menteliti tim, ya. Ini tim harus kondisi tim itu harus solid, ya. Ini tim harus kalau kita mau bangkit, kita harus sama-sama kerja. Ya. Dan anak-anak sepakat dan kita sepakat bahwa kita sama-sama kerja. Sementara itu pelatih Persikabo Jajang Nurjaman mengapresiasi kemenangan Sriwijaya FC dan mengakui buruknya permainan Persikabo. Ia meminta maaf kepada warga Bogor atas kekalahan telak ini.
Kami kebobolan sampai 5 gol tanpa balas di babak pertama, ini sesuatu yang sangat di luar dugaan. Dan boleh dikatakan tim belakang kami termasuk yang paling buruk ya di semua Liga 2 sampai pertandingan minggu ke-6 ini. Begitu, sekaligus saya ingin mohon maaf pada supporter Persikabo yang ada di Bogor atau dimanapun karena hasil kami yang sangat mengecewakan. Dengan hasil ini, Sriwijaya FC berhasil mengumpulkan 5 poin dan naik dari dasar klasemen peringkat 9 ke peringkat 7 Grup 1 Liga 2 Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. The one and only Master Libat. Luar biasa Master Libat. Malam Puncak Kilau Raya mempersembahkan kemegahan panggung kesetiaan 33 tahun MNC TV. Pertama kalinya, Sang Raja bertemu Raja dalam satu panggung megah. Kolaborasi spektakuler pop idol JKT48 bersama bintang kesayangan Aksi Memukau 2 Super Band. Makin spesial penampilan para diva dangdut dan gemerlap aksi Super Magic serta berjuta kejutan berkilau. Malam Puncak Kilau Raya kesetiaan 33 tahun MNC TV. Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Merah jambu, pemburu cuan. Apa alasan orang tiba-tiba menyalakan lampu malam hari padahal sudah ingin tidur? Ada nyamuk, ada maling. Malingnya lihat ada aku. Family 100 di MNC TV. Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. The one and only Master Libat. Luar biasa Master Libat. Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang dengan terdakwa Suganda, pelaku pembunuh ibu dan anak yang tewas di garasi dan di kamar Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Sukarami, Palembang pada April lalu. Sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menewaskan ibu dan anak W berusia 40 tahun dan anaknya RD 16 tahun. Atas tuntutan jaksa penuntut umum, Anung, suami sekaligus ayah korban, menyatakan cukup lega dan semoga nantinya tuntutan sama dengan putusan hakim. Sesuai harapan kita lah, hukuman mati gitu kan. Karena perbuatannya sangat sadis, sangat nggak manusiawi itu.
anak istri ibaratnya diambil nyawanya kan. Perasaannya sudah Ya alhamdulillah kalau Pak lega ini kelihatannya hukuman mati. Mungkin masih terngiang-ngiang nggak Pak dengan almarhum Ya teringat anak terus dan Pak, istri? karena anak istri itu kan teringat terus. Terdakwa Suganda usai mendengarkan tuntutan JPU tersebut dirinya lemas dan hanya bisa menunduk. Terdakwa Suganda merupakan pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak yang menghebohkan warga Palembang pada bulan April lalu, di mana ibu dan anak tersebut dibunuh dengan sadis oleh pelaku lantaran belum membayar uang menjaga taman di pinggir jalan Tebang Lepar Daun. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Dua terdakwa yang disangkakan korupsi PAD Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan Ogan Komering Ilir, Prehanto yang menjabat sebagai sekretaris daerah dan Budianto yang menjabat Kaur Keuangan Desa Bukit Batu divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan hukuman berbeda. Untuk terdakwa Prehanto, hakim menjatuhkan vonis hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar 1,8 miliar subsidi kurungan 2 tahun penjara. Sementara terdakwa 2 Budianto yang menjabat Kaur Keuangan divonis hakim 4 tahun dan denda 200 juta subsidi kurungan 1 bulan penjara. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, modus korupsi yang dilakukan para terdakwa ini adalah menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan PAD desa dengan kegiatan plasma sawit di atas tanah bengkok seluas 205 hektar milik Desa Bukit Batu tahun anggaran 2015-2022. Sebelumnya mantan Kepala Desa Bukit Batu Asmadi alias Gio yang divonis hakim 7 tahun penjara dengan denda 7,6 miliar, subsidi 3 tahun kurungan penjara. Untuk terdakwa Prehanto sendiri itu dia selaku sekretaris desa di tahun 2007 sampai dengan 2021. Dan untuk terdakwa satu lagi yaitu terdakwa Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Apa langkah selanjutnya setelah hal ini, Pak? Kemarin kita sudah menyatakan sikap berupa pikir, nanti kita masih menunggu petunjuk pimpinan untuk langkah selanjutnya. Menanggapi putusan hakim tersebut, terdakwa 1 Prehanto menerima, sementara terdakwa 2 Budianto masih pikir-pikir. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.